Pasti sangat penting kok kita sembahyang pada saat purnama atau tilam ini. Om Awigna-mastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Namaste Sampurasun. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Tabea. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, kali ini saya akan menyampaikan, mungkin tidak banyak, terkait dengan purnama dan tilam. Nah, ini kan dalam kegiatan keseharian terkait dengan keagamaan Hindu, memang yang dua ini dianggap hari yang khas. Karena apa? Karena setiap purnama dan tilam, umat Hindu biasanya akan berbondong-bondong ke pura untuk melaksanakan baktinya kepada Yang Widi ataupun wujud kuasa beliau. Nah, kemudian purnama dan tilam ini, ya kita tahu bahwa purnama itu bulan terang penuh, ya, dan tilam itu bulan gelap penuh juga, ya. Nah, ini kan hanya merupakan dua hari yang dianggap sangat sakral oleh umat Hindu, sehingga saat itulah kemudian umat Hindu akan melakukan persembahyangan, umumnya di pura. Nah, kalau kita lihat seolah-olah hari raya Hindu itu banyak sekali, sebetulnya tidak. Ya, orang sering mengatakan, wah, hari raya Hindu itu banyak sekali, jadi kita habis waktu untuk bersembahyang. Sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Jadi memang hari raya Hindu, khususnya di Nusantara ini, ya, berpasangan. Ya, misalnya ada Saraswati, ada Pagarwesi, ada Galungan, ada Kuningan. Kemudian yang tunggal itu kan Siwaratri. Nah, tentu selain itu adalah hari-hari yang dianggap sakral, yang misalnya ada Kliwon, ya itu 5 hari sekali misalnya. Nah, yang penting adalah bagi umat Hindu ini, bagaimana kita menyikapi hari raya ini. Kan tidak semua orang yang beragama Hindu setiap purnama tilam misalnya bisa hadir di pura, belum tentu. Setiap orang punya kegiatan khusus, tapi selama mereka ingin melaksanakan baktinya, tidak harus di pura, bisa juga di rumah misalnya. Nah, oleh karena itu ada dua cara yang umum digunakan oleh umat Hindu dalam menyikapi hari raya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama disebut dengan Nitya Karma Puja. Artinya apa? Ada kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan. Umumnya lebih banyak di rumah ini. Misalnya ada yang melakukan ngejot, mengaturkan saiban misalnya, atau mesegah setiap kliwon, itu rutin. Nah, ini disebut dengan Nitya Karma Puja. Bahkan juga pada hari-hari penting, hari raya yang tadi saya katakan itu juga dilakukan di rumah. Purnama tilam ada kegiatan keagamaan di rumah, Nitya Karma Puja. Nah, kemudian ada yang kedua yang disebut dengan Naimitika Karma Puja. Naimitika yang tidak rutin, yang tidak setiap saat, tidak setiap hari, tidak setiap 5 hari. Nah, ini juga bisa misalnya kita katakan purnama, tilam, atau hari raya Galungan, Kuningan, kita ke pura. Tapi itu kan 6 bulan sekali misalnya. Jadi ini tidak rutin. Nah, ini yang dikatakan dengan Naimitika Karma Puja. Jadi para pirsawan Renungan Dharma, sebetulnya ini ya yang harus dilakukan, yang harus dipahami sebagai dasar. Apa sih yang harus kita lakukan dalam menyikapi hari raya Hindu di Nusantara ini? Jadi ada yang di rumah, ada yang di tempat ibadah, di pura misalnya tadi itu. Nah, kemudian kita kembali fokus kepada purnama. Kenapa sih sangat penting kok kita sembahyang pada saat purnama atau tilam ini? Purnama itu bulan penuh. Bulan penuh ini yang dipuja adalah Sang Yang Chandra. Nah, Chandra, ya, bulan. Kemudian kalau bulan gelap penuh tilam, ini sebetulnya yang dipuja Surya. Oh, kok aneh ya? Malah bulan gelap kita puja Surya. Ya, begitulah memang ini pasangan.
Jadi Chandra dan Surya, Sang Hyang Chandra dan Sang Hyang Surya ini sebetulnya merupakan wujud kuasa Tuhan untuk penyucian. Penyucian apa? Penyucian alam semesta, termasuk juga penyucian manusianya. Ya, jadi ini kita butuhkan. Artinya apa? Kalau misalnya kita sembahyang saat purnama ke pura, berarti kita lakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Chandra dan penyucian lahir batin serta penerimaan anugerah. Ya, termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan kita. Di sanalah turunnya dia. Nah, Sang Hyang Surya pada saat tilam agak berbeda lagi. Ya, pada saat tilam bulan gelap itu sebetulnya adalah prabawanya. Ya, Sang Hyang Rudra. Sang Hyang Rudra. Dalam hal ini Sang Hyang Rudra kemudian menjelmakan diri menjadi Sang Hyang Yamadipati yang mengatur urusan kematian. Artinya apa? Kenapa tilam kita sembahyang di pura? Karena apa? Kelak kemudian hari kalau kita mati, maka perjalanan jiwa kita akan dipandu oleh Sang Hyang Yamadipati sehingga kita tidak akan tersesat. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang dua hal ini, ya. Kenapa purnama kita sembahyang di pura? Kenapa tilam kita sembahyang di pura? Kenapa di rumah ada kegiatan keagamaan yang namanya Nitya Karma Puja atau di tempat lain yang tidak rutin namanya Naimitika Karma Puja. Nah, ini dia. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, ya. Ini tentu semua yang dipaparkan berdasarkan sastra yang ada. Nah, kalau kita lihat sekarang secara fisik, secara sains, seperti apa sih? Kenapa purnama dan tilam menjadi sesuatu yang unik dibandingkan dengan hari-hari lain? Nah, kita lihat bahwa setiap purnama kita bisa perhatikan bahwa terjadi perubahan di alam di mana laut saja airnya bergolak, muncul ombak, tidak seperti hari-hari biasa. Nah, ini juga tidak lepas dari pengaruh gravitasi bulan sendiri. Jadi bulan itu dengan gelombang-gelombang gravitasinya dia menarik cairan yang ada di bumi. Jadi ada pengaruh terhadap bumi. Tentu ini juga berpengaruh terhadap penghuni bumi yang namanya manusia seperti kita ini. Ya, jadi gravitasi alam tidak hanya berpengaruh kepada buminya, tetapi juga kepada penghuninya. Bahkan yang unik, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Coba lihat, pada bulan-bulan tertentu, ada saatnya hewan-hewan tertentu naik birahinya, kawin mereka. Ya coba, jadi ini juga ada pengaruh bulan. Misalnya pada bulan ke-10. Pada bulan ke-10, hewan-hewan jinak pemakan rumput, nah seperti sapi, kerbau, ya, umumnya saat itu merupakan saat-saat di mana mereka membutuhkan kawin. Ya, memang pengaruh bulan tentu tidaklah seperti pengaruhnya terhadap manusia dibandingkan dengan hewan sendiri. Karena hewan itu, ya mereka paling terpengaruh masalahnya apa? Masalah makan, kebutuhan fisik, kemudian yang jelas perkawinan mereka itu dipengaruhi oleh bulan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya pengaruh bulan terhadap manusia ini misalnya? Ya, jadi kita tahu bahwa manusia juga dalam dirinya ada cairan, ada unsur cair, bahkan di kepala kita pun ada unsur cair. Ya, sehingga mau tidak mau gravitasi bulan ini, ya, berpengaruh terhadap manusia. Bagaimana pengaruhnya? Cairan-cairan yang ada dalam tubuh manusia, seperti halnya air yang ada di laut, juga akan ditarik ke atas. Kalau cairan di dalam tubuh manusia ditarik ke atas, memenuhi rongga otak, apa yang terjadi? Ya, ibaratnya sesuatu yang seharusnya tidak terendam oleh air, sekarang menjadi terendam. Inilah yang menyebabkan kemudian bahwa terjadi hilangnya kendali terhadap manusia yang bersangkutan kalau dia tidak mampu memahami hal ini dan membiarkan terjadinya di luar kendali tadi. Maka dari penelitian secara sains menjelang purnama
banyak terjadi peristiwa kriminal. Banyak itu, entah itu pencurian, entah pembunuhan. Kemudian samping itu apa? Rumah sakit juga mulai dipenuhi orang yang sakit, orang yang stres, orang yang merasa mendapatkan tekanan mental. Seperti itu. Ya, ini dampak dari semua akibat bulan tadi sebetulnya. Ya, nah inilah dia. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa idealnya ya 2 hari sebelum purnama sampai 2 hari setelah purnama dihindari untuk mengambil keputusan penting, karena saat itu kondisi manusia ini sebetulnya dalam keadaan labil karena pengaruh bulan sangat begitu kuat, ya, terutama setelah sehari bulan purnama, di mana bulan mulai mengecil. Nah, bulan mulai mengecil artinya apa? Kalau tadinya saat bulan purnama gelombang-gelombang positif yang namanya gelombang-gelombang satwik itu lebih dominan dibandingkan dengan gelombang-gelombang rajas dan tamas. Tetapi begitu sehari setelah purnama, mulai bulan mengecil sedikit demi sedikit, gelap mulai memasuki bulan, saat itu justru yang berkembang adalah gelombang-gelombang dengan frekuensi tertentu yang sifatnya rajasik dan tamasik. Dan kondisi ini dari purnama, sehari setelah purnama sampai dengan menjelang tilem, ini gelombang-gelombang yang ada adalah gelombang-gelombang yang bersifat rajasik dan tamasik. Jadi ini gelap sampai dengan tilem. Tapi sebaiknya nanti sehari setelah tilem, di mana muncul cahaya bulan sedikit kecil sekali, itu mulai gelombang-gelombang rajasik dan tamasik ini mulai mereda, lalu gelombang-gelombang berkembang menjadi gelombang-gelombang yang satwik sampai dengan purnama itu. Nah, lalu bagaimana kita menghindari hal-hal yang muncul baik akibat dari purnama tadi maupun akibat dari tilem ini? Satu, tadi sudah saya sebutkan, jangan mengambil keputusan pada periode tadi, ya, khususnya ya keputusan yang penting. Kedua, tingkatkan latihan spiritual sadhana kita. Dengan apa? Oh, bisa dengan japam nama Semaranam. Jangan japam bisa, kenapa tidak? Ya. Nah, ini yang penting sebetulnya. 2 ini saja, ya, 2 ini penting sekali bagaimana kita mampu meredam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika purnama kita ke pura, di dalam pura ini sebagai sebuah tempat suci, semua dampak buruk dari purnama itu dan juga termasuk tilem misalnya akan teredam, sehingga akan memunculkan jiwa-jiwa yang bersih, dan jiwa yang bersih akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang bersih. Dampaknya apa? Sederhana, Trikaya Parisuddha akan lebih dominan. Artinya apa? Pikiran-pikiran kita yang positif akan lebih berkembang dan lebih dominan. Demikian juga ucapan-ucapan, ya, wacana-wacana kita juga akan lebih terkendali. Tentu aktivitas, tindakan, perbuatan kita pun juga akan lebih mengarah kepada hal-hal yang positif. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para pirsawan renungan Dharma yang saya hormati, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa saat purnama dan tilem, karena keduanya merupakan hari yang khas, yang harus kita hindari atas dampak buruk dari mereka, dari kedua hari ini, maka mau tidak mau, baik purnama maupun tilem, sangat penting untuk melakukan kegiatan keagamaan. Kalau tidak di rumah, kita bisa lakukan di pura, atau sebaliknya, di pura tidak bisa kita lakukan di rumah. Tapi ingat, sadhana tetap menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk menghindari dampak buruk dari kedua hari yang unik ini. Ya, karena apa? Memang purnama itu memang orang mengatakan, oh ini satwik, ini bagus sekali, positif. Tetapi kalau kita ke pura dan di rumah sudah niatnya tidak baik, maka apapun yang kita dapatkan di pura akan negatif. Ya, jadi Bapak Ibu pirsawan renungan Dharma yang
saya muliakan. Ini penting buat kita semua sebagai umat Hindu, juga untuk bekal kepada anak-anak kita. Sehingga mereka sejak dini akan mengetahui hal ini dan selalu ingin setiap purnama tilam untuk hadir di pura, melaksanakan puja bakti, sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik dari Sang Hyang Widiwasa. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Dan satu pesan, jangan pernah mengabaikan apa makna, manfaat, dan tujuan daripada purnama dan tilam kita sembahyang di pura. Om Santi Santi Santi. Om Sampurasun. Namaste. Hongulun Basuki Langgeng. Rahayu Tabea. Terima kasih.